Kebijaksanaan ulama zaman dahulu, anak raja dan cincin permata. Kisah anak raja dan sebentuk cincin permata. Melaporkan kepadaku Muhammad bin Al-Husain, aku mendengar Abu Bakar bin Abi Taib berkata, telah datang kepadaku dari Abdullah bin Faraj, dia ahli ibadah, yang berkata, aku memerlukan kuli yang akan bekerja untukku, maka aku pergi ke pasaran untuk melihat kuli. Tiba-tiba, di penghujung, saya melihat seorang remaja berkulit cerah membawa bungkusan besar di tangannya. Dia berlalu dengan memakai jubah dan kain bulu kasar. Saya berkata kepadanya, anda mahu bekerja juga? Dia menjawab, ya. Saya berkata, berapa banyak yang anda minta upah? Beliau menjawab, 1 dirham dan 1 danik, jumlah 7 danik. Saya berkata, berdiri dan bekerja untuk saya. Dia berkata, dengan satu syarat. Saya berkata, apa itu? Dia menjawab, jika telah datang waktu zuhur aku akan keluar wuduk syalat kemudian kembali bekerja, dan jika datang waktu asar demikian pula. Aku katakan, ya. Kemudian ia mengikuti aku sampai rumah dan aku perintahkan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Ia pun mengencangkan tali pinggang dan bekerja serta tidak berbicara sepatah kata pun sampai tiba waktu zuhur dan berkata kepadaku, wahai Abdullah, muazzin telah mengumandangkan azan zuhur. Aku menjawab, terserah engkau saja. Kemudian dia keluar solat dan kembali bekerja dengan giat sampai ketika telah tiba waktu asar. Ia berkata lagi kepadaku, wahai Abdullah, muazzin telah mengumandangkan azan asar. Aku menjawab, terserah engkau saja. Kemudian ia keluar solat asar dan kembali bekerja sampai senja hari. Aku pun memberikan upahnya dan ia bergegas pulang. Sampai setelah beberapa hari setelahnya aku membutuhkan kuli kembali. Maka istriku berkata kepadaku, suruh saja kuli muda yang kemarin itu, kerana ia bekerja dengan sangat bagus. Aku pun mendatangi pasar akan tetapi aku tidak melihat remaja itu. Lantas aku bertanya pada orang-orang dan mereka menjawab, kamu bertanya tentang remaja kuning langsat yang tidak muncul kecuali pada hari Sabtu saja dan ia senantiasa duduk sendirian di bahagian belakang. Aku pun pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtu. Aku mendapatinya dan bertanya kepadanya, kamu mau bekerja lagi? Dia menjawab, kamu telah mengetahui upah serta syarat yang aku ajukan. Aku berkata, aku memohon petunjuk Allah. Ia pun bangkit dan bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ketika ia telah selesai dari pekerjaannya, aku memberikan upah dan menambahinya, akan tetapi ia tidak mau menerima tambahan upah tersebut. Aku pun memujuknya agar mahu menerimanya, akan tetapi ia justru marah dan meninggalkanku sendirian. Aku merasa sedih karenanya dan berusaha menyusulnya. Aku berhasil menyusulnya dan memujuknya. Akhirnya ia mau mengambil upahnya saja dengan tanpa tambahan. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, aku memerlukan kuli lagi, maka aku menunggu sampai tiba hari Sabtu. Akan tetapi aku tidak mendapati remaja tadi di pasar. Aku lantas bertanya pada orang-orang tentang keadaannya. Dikatakan kepadaku bahawa remaja itu sakit. Ada seseorang yang memberikan kabar mengenai keadaan remaja tadi bahawa ia bekerja dari hari Sabtu ke hari Sabtu yang lain dan ia makan setiap harinya dengan 1 danik dan ia sekarang sakit. Maknanya ia hanya bekerja 1 hari saja dan mendapatkan 7 danik. Setiap harinya ia gunakan 1 danik untuk makan, sisa hari yang lain 6 hari ia gunakan untuk belajar agama. Aku pun bertanya tentang lokasi rumahnya dan mendatanginya. Rupanya ia tinggal di rumah seorang nenek tua. Aku bertanya pada nenek tadi, apakah di sini tinggal seorang remaja yang bekerja sebagai kuli? Nenek tua tadi menjawab, ia sakit sejak beberapa hari yang lalu. Aku kemudian masuk menemuinya. Ia benar-benar sakit dan di bawah kepalanya terdapat batu bata sebagai bantal. Aku mengucapkan salam padanya dan berkata, apakah engkau memerlukan bantuan? Ia menjawab, ya, jika tidak menyusahkanmu. Aku berkata, tidak menyusahkan insya-Allah. Ia berkata, apabila aku mati nanti maka juallah ini, dan cucilah jubahku serta kain bulu kambing ini, kemudian kafanilah aku dengannya. Bukalah saku jubahku kerana di dalamnya ada sebuah cincin. Ambillah cincin itu kemudian perhatikanlah bila Harun al-Rashid ada di suatu jalan dan berdirilah di lokasi yang memungkinkan bagi dia untuk melihatmu. Panggillah ia dan perlihatkan cincin itu, maka ia akan memanggilmu. Setelah itu serahkanlah cincin itu kepadanya dan jangan kamu melakukan semua ini kecuali setelah aku mati.
Aku menjawab, ya, setelah ia meninggal dunia aku melaksanakan apa yang ia perintahkan, dan aku memperhatikan hari di mana Harun al-Rashid ada di suatu jalan. Aku pun duduk di pinggir jalan. Ketika ia lewat aku memanggilnya, wahai Amirul Mukminin, aku memiliki titipan untuk engkau. Sambil aku memperlihatkan cincin permata, ia pun memerintahkan untuk membawaku bersamanya. Ketika ia memasuki rumahnya, ia menyuruh orang yang bersamanya agar keluar lantas bertanya kepadaku, siapa engkau ini? Aku menjawab, Abdullah bin Al-Faraj. Ia bertanya lagi, cincin ini dari mana engkau mendapatkannya? Kemudian aku menceritakan kisah remaja yang aku temui. Tiba-tiba ia berlinangan air mata dan menangis terisak-isak sampai aku merasa iba kepadanya. Setelah ia agak tenang aku bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah remaja itu sebenarnya? Ia menjawab, ia adalah anakku. Aku bertanya kembali, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ia menjawab, ia dilahirkan sebelum aku menjabat sebagai alifah, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu syari. Ketika aku diangkat menjadi alifah, ia meninggalkan aku dan tidak mahu menikmati harta dunia yang aku miliki sedikit pun juga. Maka aku menyerahkan cincin ini kepada ibunya. Ia adalah permata yang sangat mahal harganya. Aku berkata kepada ibunya, serahkan cincin ini kepada anak kita dan mintalah agar ia membawanya agar ia boleh memanfaatkannya suatu hari kelak. Ia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Semenjak ibunya meninggal aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya kecuali kabar yang telah engkau sampaikan kepadaku. Kemudian Harun al-Rashid berkata lagi kepadaku, malam ini keluarlah bersamaku menuju kuburan anakku. Ketika malam telah tiba, ia keluar bersamaku menuju kuburan anaknya. Manakala kami sampai di kuburan anaknya, ia duduk di samping kuburan dan menangis terisak-isak. Sampai ketika fajar telah terbit kami bangun dan kembali lagi. Harun al-Rashid berkata kembali, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku setiap malam untuk berziarah ke kuburan anakku. Aku pun berjanji untuk senantiasa menemaninya berziarah setiap malam. Berkata Abdullah bin Al-Faraj, aku sungguh tidak mengetahui bahawa remaja itu anak alifah sampai Harun al-Rashid memberitahuku. Berkata Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain, dan sesungguhnya Abu Abdillah bin Mikhlad Al-Adhar menceritakan kepadaku tentang berita Abdullah bin Al-Faraj. Di dalamnya menyebutkan riwayat ini dan disebutkan pula bahawa Harun al-Rashid kemudian menawarkan kepadanya harta yang banyak tetapi dia enggan. Abu Bakar juga berkata bahawa apabila Abdullah bin Al-Faraj meninggal dunia, istrinya tidak memberitahu Abdullah tentang kematiannya kepada saudara-saudaranya yang sedang duduk di depan pintu menunggu untuk dibenarkan masuk ke dalam rumah. Kemudian baginda memandikannya dan menyelubunginya dengan kain kisahnya, lalu pergi ke pintu lalu menutup dirinya dan berkata kepada saudara-saudara Abdullah, Abdullah telah meninggal dunia dan aku telah selesai menyiapkan jenazahnya. Abang-abangnya kemudian masuk dan membawa jenazahnya ke tanah perkuburan dan istrinya menutup pintu di belakang mereka. Saudara-saudara Abdullah tidak dapat melihat istri Abdullah.